saat teduh pagi ini dengan judul Aku Ingin Pulang dan Tobat Hati Kita, menyusuri Ebit YAD di satu perjalanan pulang. Janganlah putus asa hanya karena beberapa kegagalan. Dalam hidup, Anda cuma butuh satu keberhasilan. Meraba-raba karakter, sepantasnya Abid Gohan Fil Abu Jafar, Ebit YAD, tak boleh ditesik di jalan datar. Ebit adalah belantika musik mahakaya, begitu dalam, menyentuh, menggugah, dan penuh atentif. Disitulah perasaan kita sepertinya larut terpenjara, tetapi lantas segera bebas mengembara, yang tak liar oleh kesegalaan yang lahir dari aura Ebit. Kita tidak sedang menimbang kata, apalagi bermain kata-kata tentangnya. Menangkap Ebit sejatinya adalah membiarkan dunia afektif kita sungguh hidup, lebih dari sekedar endapan emosional melankolik berbau cengeng. Bila mesti kembali ke performa musik, maka Ebit adalah satu kesederhanaan yang kaya dan subur. Rangkaian kata demi kata dimusikalisasi penuh rapi, diorkestrasi sekian piwai dan anggun. Sebuah santus firmus yang kaya dengan tarikan dan lentingan suara, sepertinya bermain-main cantik dengan ayunan nada-nada ornamentik. Puisi-puisinya syarat makna, tak hanya terciri pada karakter suara yang khas. Ebit sesungguhnya adalah puisi-puisi keseharian dan indah. Ia sepertinya tegar dan kokoh dalam varian diksi yang elastik dan kaya. Di situ ia kisahkan segala yang tertangkap oleh panca indera. Terdapat kisah-kisah biasa pun luar biasa yang terungkap menderang, jelas dan tegas. Segala gerak keseharian seakan digenggamnya pasti. Tetapi bukankah dalam Ebit terdapat pula kasana regionalitas refleksi maha dalam? Jeritan hati ia tersuarakan, semesta jagat tersapa, angin, gunung dan mengarai baginya adalah merupakan kisah-kisah kehidupan, kisah-kisah pilu kaum pinggiran dan tersisih ditangisi. Gejolak sosial politik dicermati, dan di atas segala perjumpaan sunyi senyap manusia dengan sang ilahi pun dikumandangkan. Tak berlebihan bahwa dalam Ebit terdapat mistik tersembunyi yang samar tersingkap, dan semuanya hanya bisa tertangkap penuh dalam ruang batin, penuh sunyi dan sendirian yang paling satu. Jika kita sungguh terkesima oleh lantunan Aku Ingin Pulang, ia pasti bukan karena hanya pada instrumentalisasi musiknya yang cerdas dan mempesona. Tak hanya itu, Ebit tengah menuntun kita demi sebuah dinamika internalisasi diri dan selalu mengajak kita pulang kepada sang kasih sejati. Dan mari kita merenungkannya. Bayang-bayang suci itu selalu menguntit kemanapun kita pergi dan di mana saja kita berada. Bayang-bayang itu terlalu perkasa untuk menguasai segalanya kita, yang kecil dan sederhana. Itukah yang seturut Ebit adalah bayangan ilahi. Saat kita menjadi tak tersembunyi di hadapan Sang Khalik,
Kemanapun aku pergi, bayang-bayangmu mengejar. Bersembunyi dimanapun selalu aku temukan. Jadi hiduplah dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Hiduplah dengan hati yang tulus dan ikhlas, tidak perlu munafik, karena ada Sang Ilahi yang selalu memantau kehidupan kita. Selalu ada yang error di siaran hidup kita ini. Kita sungguh rapuh terunuk di gilas zaman. Hidup sepertinya tak lagi dituntun oleh perangkat dalil akal sehat. Sementara itu, ruang hati nurani pun telah pengap oleh sesaknya kabut suram. Tak jelas arah bila ditarik dari lirik menjaring matahari, maka hidup ini sungguh ala roda zaman yang menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Kini kepada siapakah masih ditemukan suatu pengharapan? Di saat kutanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Dan disitulah segala peristiwa sepertinya jadi menghuni rongga di rongga dada. Namun bagaimanapun hidup mesti terus diburu, berpacu dengan waktu. Badai kita harus tetap melaluinya, dan tak ada yang dapat menolong selain yang ilahi dan juga diri kita sendiri. Terima kasih. Saat teduh berakhir, yang ada di kelas duduk di dalam kelas saja.